Setelah mendapatkan tempat strategis di perempatan jalan, Kasman dan istrinya, Tuti, mulai menggelar dagangan mereka. Satu persatu pembeli mulai berdatangan, dan dalam beberapa bulan saja, warung nasi goreng Kasman mengalami kemajuan pesat. Bagi para pelanggan, nasi goreng Kasman memang sangat istimewa cita rasanya. Popularitasnya pun semakin meningkat, membuat Kasman semakin kaya raya. Namun ada hal aneh yang diamati oleh para pelanggan. Kasman selalu menyisakan nasi bertebaran di sekitar penggorengannya. Selain itu, tempat jualannya juga kurang bersih. Sampah seperti cangkang telur dan kulit timun seringkali berserakan, tidak pernah dibersihkan. Anehnya, meskipun warungnya jorok dan tidak terjaga kebersihannya, pembeli tetap datang silih berganti. Setiap hari, dagangannya selalu laris manis. Kasman memiliki seorang sahabat dekat bernama Roman. Roman sangat heran dengan kekayaan yang diraih Kasman. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang ditempuh sahabatnya itu tidak benar. Seiring berjalannya waktu, Roman melihat perubahan mencolok pada diri Kasman. Meskipun sukses sebagai pedagang, penampilan fisik Kasman tidak pernah berubah. Saat berdagang, Kasman selalu berpakaian kumal dengan kaos oblong dan celana hitam. Roman pun bertanya-tanya, apa maksud Kasman berpakaian seperti itu? Suatu malam, ketika Kasman dan Roman tengah ngopi bersama di depan rumah, Roman pun memberanikan diri untuk bertanya, "Oh iya Man, kenapa kamu kalau dagang selalu pakai baju kumal terus sih?" Kasman menjawab dengan serius, "Aku harus berpakaian kumal karena itu syarat dari pesugihan yang aku lakukan. Siluman yang mendiami tubuhku ini berwujud makhluk tinggi besar. Tubuhnya berbulu dan sangat bau. Lidahnya selalu menjulur, meneteskan air liur yang berbau amis. Nasi goreng yang aku tebarkan di sekitar penggorengan adalah permintaannya. Dia akan memakan remah-remah nasi goreng itu." Kasman melanjutkan ceritanya. "Nah, untuk menarik pelanggan, semua bahan jualanku harus dikentuti, dibantu oleh makhluk sesembahanku. Aroma kentut itu menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli daganganku." Roman terkejut bukan kepalang mendengar pengakuan sahabatnya ini. Kasman berharap Roman mau mengikuti jejaknya dalam melakukan pesugihan demi hidup berkecukupan. Namun Roman tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tahu bahwa bersekutu dengan iblis hanya akan membawa kesengsaraan di kemudian hari. "Emangnya kamu gak takut nanti Man?" tanya Roman dengan nada prihatin. "Terus terang saja, aku tidak mikirin mati. Lagi pula kalau kita kaya, semua orang pasti akan hormat kepada kita daripada hidup miskin, dihina dan diremehkan," ucap Kasman dengan tegas. Roman menghela nafas panjang. "Astagfirullah, kamu ini ya Man, keras kepala sekali." Tahun demi tahun berlalu, kehidupan keluarga Kasman semakin kaya raya. Semua anak dan istrinya hidup bergelimang harta. Namun, waktu terus berjalan dan Kasman mulai kehilangan pamor. Warung nasi gorengnya yang dulu terkenal, kini kalah saing dengan penjual baru. Para pelanggan mulai beralih ke warung lain yang katanya lebih enak dan lebih murah. Kondisi ini membuat Kasman semakin terpuruk. Kesehatannya memburuk hingga ia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut yang membusung dan nafas yang sesak. Tubuhnya kurus kering dengan kedua kaki dan tangan tinggal tulang yang terbungkus kulit. Namun, perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan. Kasman tak bisa berbaring karena setiap kali mencoba, nafasnya terasa sesak seolah ada yang menghimpit dadanya. Tuti dan anak-anaknya, bahkan saudara-saudaranya, mencoba membisikkan kalimat syahadat dan lafaz Allah di telinga Kasman, tetapi ia tidak menghiraukannya sama sekali. Ia hanya terus merintih kesakitan, sementara keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaannya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menunjukkan bahwa Kasman mengalami penyumbatan pada usus. Sudah seminggu ia tidak bisa buang air besar, bahkan kentut pun tidak bisa. Mungkin itulah yang membuat perutnya semakin membesar dan nafasnya semakin sesak. Dokter sudah memberikan resep obat, tetapi kotoran di perut Kasman tampaknya terus menumpuk. Para tetangga
yang menyaksikan penderitaan Kasman hanya bisa mengusap dada dan mengucapkan istighfar. Mereka bertanya-tanya, apa dosa yang pernah diperbuat Kasman sehingga ia mengalami penyakit seperti itu? Setahu mereka, Kasman adalah seorang pedagang nasi goreng yang berhasil dan sukses. Ia dikenal sebagai orang dermawan dan baik hati. Dari hasil berjualan nasi goreng, Kasman memiliki rumah megah, sawah di beberapa tempat, serta beberapa kendaraan mewah. Akhirnya, Roman menyarankan agar Tuti membawa Kasman berobat ke orang pintar. Karena kondisi Kasman yang tak memungkinkan untuk dibawa pergi jauh, akhirnya orang pintar itu dipanggil ke rumah. Pak Woro, orang pintar tersebut, datang ke rumah Kasman. Setelah melihat kondisi Kasman, Pak Woro langsung menghela nafas berat. Ia kemudian meminta Tuti untuk menyiapkan beberapa bahan untuk pengobatan. Tolong siapkan daun kelor, sirih, dan kain putih. Lalu ambilkan air putih dan taruh di dalam baskom, pinta Pak Woro. Dengan segera Tuti dibantu oleh saudara-saudaranya mencari bahan-bahan tersebut. Setelah semuanya siap, Pak Woro mulai membacakan doa-doa di hadapan Kasman. Daun kelor dan sirih direndam dalam air itu hingga malam hari. Tepat tengah malam, Pak Woro mencipratkan air rendaman daun kelor ke perut Kasman yang membusung. Lalu bagian pusarnya dan saluran pembuangannya ditutup dengan daun sirih. Beberapa saat kemudian, hal aneh terjadi. Seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perputaran angin dalam tubuh Kasman. Tak lama kemudian, Kasman merasa perutnya sangat mulas. Akhirnya, ia bisa kentut dan baunya yang sangat busuk pun tercium. Melihat Kasman buang angin, Pak Woro meminta kain putih. Ia kemudian memberingkan tubuh Kasman dan dengan tangan yang terbungkus kain putih, Pak Woro seperti sedang bertarung dengan kekuatan tak kasat mata. Setelah mengerahkan tenaga yang cukup besar, Pak Woro berhasil mengeluarkan sebuah benda dari anus Kasman dan membungkusnya dengan kain putih. Pak Woro, apakah kami bisa melihat benda yang diambil dari anus suami saya, Pak? Tanya Tuti. Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu, benda ini harus segera dibuang ke laut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jelas Pak Woro. Setelah membacakan doa-doa, Pak Woro membuka telapak tangannya yang terbungkus kain putih. Saat dibentangkan, tampak sebuah benda logam berbentuk seperti peluru. Kasman kemudian minta diantarkan ke kamar mandi. Saat itu ia mengeluarkan kotoran yang sangat banyak dengan warna kehitaman dan bau yang menyengat. Setelah selesai buang air besar, Kasman dimandikan oleh Pak Woro dengan dibantu anak-anaknya dan Roman. Setelah itu, Kasman dibaringkan di ruang tengah dan ditunggui oleh istri, anak-anak, serta saudara-saudaranya. Roman pun berada di sana. Pak Woro berpamitan pulang karena ia hendak melarung benda yang tadi dikeluarkan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Kasman. Pak Woro berjalan cepat menuju pantai yang terletak tak jauh dari rumah Kasman. Udara malam itu terasa dingin dan angin laut berhembus kencang, seolah menyambut kedatangan sesuatu yang tak diinginkan. Benda yang terbungkus kain putih itu terasa berat di tangannya, bukan karena bobotnya, tetapi karena energi gelap yang menyelimuti benda tersebut. Saat tiba di tepi pantai, Pak Woro berhenti sejenak untuk menarik nafas. Ia memandangi gelombang laut yang bergulung-gulung di depan matanya, lalu menutup matanya sejenak, memusatkan pikirannya pada niatnya untuk melepaskan benda itu dari dunia manusia. Setelah membaca beberapa doa pelindung, ia melangkah ke dalam air, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Dengan hati-hati, Pak Woro membuka kain putih yang membungkus benda tersebut. Di dalamnya sebuah peluru logam yang telah berubah warna menjadi kehitaman, memancarkan aura yang sangat negatif. Ia bisa merasakan benda itu seolah hidup, berdenyut-denyut di tangannya, menandakan bahwa makhluk yang bersemayam di dalamnya masih mencoba mempertahankan diri. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku lepaskan dirimu kembali ke tempat asalmu. Jangan pernah kembali ke dunia ini, dan jangan pernah menebar kejahatan lagi, ucap Pak Woro dengan tegas. Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Dengan satu gerakan cepat, Pak Woro melemparkan peluru tersebut sejauh mungkin ke tengah laut. Benda itu terhempas ke dalam air dengan suara pelan, dan seketika itu juga, angin yang tadinya berhembus kencang mendadak berhenti. Suasana menjadi hening, seolah alam menyaksikan pelepasan sesuatu
yang telah lama membebani dunia ini. Pak Waro berdiri diam di tepi pantai, memastikan bahwa benda tersebut telah tenggelam jauh ke dasar laut dan tak akan kembali. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang, merasa lega bahwa tugas berat ini telah tunai diselesaikan. Ia berbalik dan berjalan kembali ke rumah Kasman. Di sana suasana sudah lebih tenang. Kasman yang tadi terbaring lemah, sekarang terlihat lebih tenang setelah perutnya mengempis dan warna kulitnya sedikit lebih sehat. Keluarganya pun mengucapkan syukur sambil berdoa agar kondisi Kasman segera membaik sepenuhnya. Namun Pak Waro tahu bahwa meskipun benda tersebut telah dibuang, dosa yang melekat pada jiwa Kasman tak akan mudah terhapus. Pengorbanan yang telah dilakukan Kasman selama bertahun-tahun demi harta dan kekayaan tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga luka spiritual yang mendalam. Pak Waro hanya bisa berharap bahwa dengan sisa hidupnya, Kasman akan memohon ampunan dan bertobat dari segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Malam itu, setelah semuanya tenang, Kasman memanggil keluarganya dengan suara yang lemah tapi tulus. Ia meminta maaf kepada Tuti, anak-anaknya, dan Roman, sahabat karibnya, yang tahu semua tentang rahasia dirinya. Ia mengakui semua kesalahan dan ketamakannya, serta berharap mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mengikuti jejaknya. Kasman menyadari bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ia alami di akhir hidupnya. Setelah Kasman mengalami hal yang tidak wajar, bisa mengeluarkan sesuatu benda dari anusnya, dan sekarang Kasman hanya tergeletak di tempat tidur, Roman, yang merasa bahwa keluarganya Kasman berhak mengetahui kebenaran, memutuskan untuk berbicara dengan Tuti dan anak-anaknya. Pada suatu malam, ketika suasana sudah sedikit tenang, Roman mengajak mereka berkumpul di ruang tengah. Wajah-wajah mereka yang lelah dan sedih memandang Roman dengan penuh harap, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Tuti, anak-anak, aku ingin berbagi sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk kalian dengar. Tapi aku merasa ini penting agar kalian mengerti mengapa semuanya bisa terjadi seperti ini, kata Roman membuka pembicaraan dengan suara lembut. Tuti mengangguk pelan, begitu juga anak-anaknya. Roman menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. Kasman, yang dikenal sebagai pria taat beribadah dan pekerja keras, pernah melakukan perjanjian gaib dengan penghuni gua keramat di Jawa Timur. Hanya Roman, sahabatnya, yang mengetahui rahasia ini. Kasman yang menikahi Tuti harus berganti-ganti pekerjaan demi menghidupi keluarganya yang miskin. Meski sudah memiliki 4 anak, kehidupannya tak juga berubah. Upah yang didapatkan Kasman habis untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seringkali mereka hanya makan nasi dengan lauk kecap dan kerupuk. Kemalangan hidup Kasman semakin menjadi ketika anak bungsunya, Adit, jatuh sakit. Awalnya Adit yang berusia 5 tahun bermain dengan teman-temannya, tetapi dia terjatuh dan kakinya terkilir. Kasman membawa Adit ke tukang pijat, berharap anaknya segera sembuh. Namun ternyata kondisi Adit semakin memburuk, kakinya membengkak dan mulai mengeluarkan bau busuk. Roman yang datang menjenguk menyarankan Kasman membawa Adit ke dokter. Namun Kasman hanya bisa mengeluh. Aku ingin membawa Adit ke dokter, Man. Tapi dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kami sering berhutang di warung dan baru bisa membayar saat gajian. Karena kasihan, Roma dan istrinya membawa Adit ke dokter. Hasil diagnosis dokter sangat mengejutkan. Kaki Adit harus diamputasi karena infeksi sudah menjalar. Kasman dan Tuti syok mendengar hal ini. Pikiran Kasman yang kalut membuatnya berkenalan dengan dunia hitam. Lewat seorang teman buruh, Kasman mendengar tentang lokasi pesugihan di salah satu gunung. Dengan mata gelap, Kasman nekat mengikuti ritual tersebut, berharap mendapatkan banyak uang untuk menyembuhkan Adit dan mengubah nasib keluarganya yang miskin. Ketika Kasman menceritakan rencananya kepada Roman, Roman mencoba menasihatinya agar tidak melakukan hal tersebut. Namun, Kasman tetap bersikeras. Dia bertekad ingin merubah hidupnya. Kasman menitipkan istri dan anak-anaknya kepada Roman sebelum berangkat ke Jawa Timur. Roman mengantar Kasman ke terminal bus dan hanya bisa memberikan sedikit uang untuk bekal makan. Kepada istrinya, Kasman berbohong
mengatakan bahwa dia dikontrak sebagai buruh bangunan di sebuah perusahaan. 2 minggu setelah kepergiannya, malapetaka menimpa keluarga Kasman. Adit tiba-tiba mengalami demam tinggi hingga tubuhnya kejang-kejang. Roman, istrinya, dan Tuti segera membawa Adit ke rumah sakit. Tetapi nyawa Adit tidak tertolong. Dokter menjelaskan bahwa kaki Adit sudah membusuk dan infeksinya telah menjalar ke seluruh tubuh yang menjadi penyebab kematiannya. Di mata masyarakat, kematian Adit dianggap sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya. Namun, di alam gaib, kematian Adit adalah bukti keberhasilan Kasman dalam ritual pesugihannya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Adit telah menjadi tumbal bagi penghuni gaib sebagai bayaran atas perjanjian yang dibuat Kasman. Di sela-sela Roman bercerita, Bu Tuti pun berkomentar, karena setelah kematian Adit, Tuti mulai mengalami serangkaian gangguan yang semakin hari semakin membuatnya merasa cemas dan ketakutan. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, bayangan Adit selalu muncul dalam mimpinya. Dengan kaki yang membengkak dan wajah penuh rasa sakit, mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata, seakan-akan Adit mencoba mengatakan sesuatu, namun suaranya tertahan oleh rasa sakit yang mendalam. Bukan hanya mimpi buruk yang menghantui Tuti. Di rumahnya, Tuti sering mendengar suara tangisan anak kecil yang samar-samar, seperti berasal dari kamar Adit. Ketika dia mendekati kamar tersebut, suara itu hilang begitu saja. Beberapa kali Tuti menemukan mainan-mainan Adit berpindah tempat, seakan ada yang memainkannya. Mainan favorit Adit yang seharusnya sudah disimpan di dalam lemari, seringkali muncul di atas tempat tidur tanpa ada yang menyentuhnya. Selain itu, Tuti merasa rumahnya dipenuhi dengan bau busuk yang tak kunjung hilang. Bau amis bercampur dengan bau kemenyan sering tercium dari sudut-sudut rumah, terutama di kamar Adit. Tuti berusaha membersihkan rumahnya, membakar wangian, dan bahkan memanggil tetangga untuk membantu. Namun bau itu tetap ada. Tak jarang saat malam tiba, Tuti mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari di lorong rumah. Suara yang begitu mirip dengan suara langkah Adit ketika masih hidup. Puncaknya suatu malam, Tuti terbangun karena mendengar suara berbisik di telinganya. Suara itu begitu dingin dan penuh dengan rasa duka, menyebut namanya dengan suara anak kecil. "Bu, Ibu." Tuti membuka matanya dengan cepat dan melihat bayangan samar Adit berdiri di ujung tempat tidur, memandangnya dengan tatapan kosong. Dia menjerit, namun ketika lampu dinyalakan, bayangan itu hilang, meninggalkan Tuti dalam ketakutan yang mendalam. Gangguan-gangguan ini membuat Tuti semakin yakin bahwa kematian Adit bukanlah sesuatu yang wajar. Dan ketika Roman akhirnya menceritakan rahasia kelam Kasman, Tuti hanya bisa menangis terisak dan menyangkut pautkannya, menyadari bahwa suaminya telah menyeret keluarga mereka ke dalam kegelapan yang tak berujung. Sementara itu, saat Kasman pulang dari ritualnya. Sebulan kemudian, Kasman pulang ke kampung halamannya. Ketika diberitahu oleh Tuti bahwa Adit telah meninggal, Kasman berpura-pura menangis. Namun di dalam hatinya dia merasa puas karena pesugihannya berhasil. Malam itu setelah makan, Kasman menyerahkan setumpuk uang kepada Tuti. Tuti terkejut melihat banyaknya uang itu, sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. "Bu, ini ada sedikit uang dari hasil kerja di sana. Aku ingin kita mengubah hidup dan mulai membuka bisnis usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh, Bu," kata Kasman. "Ya Allah, Pak, ini banyak sekali uangnya. Buat usaha apa ya, Pak?" tanya Tuti. "Bagaimana kalau kita buka usaha nasi goreng saja, Bu? Di desa kita ini kan jarang ada pedagang nasi goreng. Di sana aku sering lihat pedagang nasi goreng selalu laris manis loh," jawab Kasman. "Lah tapi, memangnya Bapak yakin kita mampu jualan? Apalagi Bapak kan selama ini tidak pernah masak," ucap Tuti ragu. "Sudahlah, Bu, yakin saja. Yang penting nanti Bu bantuin Bapak ya. Kita cari lapak," kata Kasman meyakinkan. Karena malam semakin larut, mereka pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Singkat cerita, mereka menemukan lapak di sebuah jalan desa yang berlokasi pas di dekat perempatan. Strategis sekali ini. Singkat cerita, usaha nasi goreng mereka sangat laris manis. Namun Tuti mulai mendapat hal-hal aneh di rumah dan di warung. Suatu malam, ketika sedang di warung, Tuti melihat wajan penggorengan bergerak sendiri. Perlahan-lahan nasi yang ada di wajan semakin habis. Tuti mengucek matanya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Sesaat kemudian Kasman datang dan melihat istrinya menatap ke arah wajan. "Kamu lagi ngapain, Bu?" tanya Kasman. "Pak, itu kok wajahnya gerak sendiri terus nasinya habis," ucap Tuti bingung. Ibu ini mana ada. "Ibu pasti kecapean, sudah duduk saja dulu," jawab Kasman. Tuti pun menurut dan duduk sambil minum teh hangat. Memang sejak sore warung mereka ramai oleh pelanggan dan Tuti tak henti melayani. Namun di rumah dia sering mendapati bau busuk amis dan bau kemenyan serta mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Suasana menjadi hening saat Roman menghentikan ceritanya dan Bu Tuti pun menghentikan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tuti yang mencoba mengumpulkan keberanian berkata pelan, "Aku berharap dia bisa bertobat sepenuhnya sebelum ajal menjemputnya. Tapi sekarang, yang terpenting adalah kita tidak mengikuti jejaknya. Kita harus hidup dengan cara yang benar, meskipun harus mulai dari nol lagi." Roman mengangguk setuju. "Benar, Bu. Kita harus mengandalkan usaha dan doa, bukan cara-cara yang menyimpang. Jangan biarkan godaan untuk jalan pintas membawa kita pada jalan yang salah." Malam itu meski masih diliputi kepedihan, kesedihan, Tuti dan anak-anaknya merasa lega karena akhirnya mengetahui keberanian di balik kesuksesan yang pernah mereka nikmati. Mereka juga bertekad untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada cara-cara yang tidak halal. Percaya bahwa rezeki yang datang dari usaha yang benar akan membawa berkah yang lebih besar. Roman meninggalkan rumah Kasman dengan perasaan lega, berharap bahwa apa yang telah ia sampaikan dapat membantu keluarga sahabatnya untuk bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, kehidupan di rumah Tuti dan anak-anaknya mulai berjalan perlahan, meskipun dengan berat hati. Mereka harus terbiasa dengan kenyataan bahwa warung nasi goreng Kasman tidak lagi bisa diandalkan sebagai sumber penghidupan. Namun dengan tekad yang kuat, Tuti memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan cara yang berbeda. Tuti yang selama ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, mulai mendalami memasak nasi goreng yang sedikit demi sedikit dia belajar dari Pak Kasman. Dengan bantuan anak-anaknya juga, mereka memutuskan untuk tetap menjalankan warung nasi goreng tersebut. Tetapi kali ini tanpa ada embel-embel pesugihan. Mereka mengubah konsep warung menjadi lebih bersih dan rapi, serta memperkenalkan berbagai menu baru yang lebih sehat dan inovatif. Hari-hari pertama membuka kembali warung tersebut tidaklah mudah. Tanpa bantuan kekuatan gaib, pelanggan tidak lagi berbondong-bondong datang seperti dulu. Tapi Tuti dan anak-anaknya tidak menyerah. Mereka terus berusaha memberikan yang terbaik kepada setiap pelanggan yang datang. Dengan harapan, kejujuran dan kerja keras mereka akan berbuah manis. Roman yang setia mendampingi keluarga Kasman sering berkunjung ke warung untuk memberikan dukungan. Ia kagum melihat semangat Tuti dan anak-anaknya yang tetap gigih meskipun harus mulai dari awal lagi. "Kalian melakukan hal yang benar," katanya suatu hari. "Apa yang kalian lakukan sekarang, meskipun berat, akan membawa berkah di kemudian hari." Namun di balik keteguhan hati dan semangat mereka, masih ada rasa takut dan trauma yang tersisa, terutama pada malam hari. Tuti sering terbangun di tengah malam, teringat pada suaminya dan ritual mengerikan yang telah ia lakukan. Terkadang ia merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di rumah mereka, seolah-olah makhluk yang dulu bersama Kasman masih mengintai dari balik kegelapan. Pada suatu malam, ketika Tuti sedang memeriksa dapur sebelum tidur, ia mendengar suara gemerisik di sudut ruangan. Tuti terdiam, merasa jantungnya berdebar kencang. Perlahan ia menyalakan lampu, dan yang dilihatnya hanya tikus yang sedang mencari sisa makanan. Namun, kejadian itu mengingatkannya pada cerita-cerita yang Kasman pernah bagikan tentang makhluk gaib yang dulu menemaninya. Keesokan harinya, Tuti memutuskan untuk meminta bantuan Roman sekali lagi. "Roman, aku merasa ada yang aneh di rumah ini. Meskipun Kasman sudah seperti itu, aku merasa seperti ada yang masih mengintai kami." Roman yang paham dengan kekhawatiran Tuti menyarankan agar mereka memanggil seorang ustadz untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih tertinggal, juga untuk menetralisir energi negatif yang ada pada tubuh Kasman. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Kita harus menghadapinya dengan doa dan keimanan. Dengan bantuan Roman, Tuti mengundang seorang ustadz untuk datang ke rumah mereka. Ustadz tersebut melakukan doa bersama dan ruqyah untuk membersihkan rumah dari segala sesuatu yang tidak terlihat namun berpotensi mengganggu.
Setelah ritual tersebut, suasana di rumah menjadi lebih tenang. Tuti merasa lebih damai dan anak-anaknya mulai tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Namun, keadaan tak setenang itu. Kasman ternyata mengembuskan akhir di sela-sela Ustadz melakukan ruqyah. Dan setelah meninggalnya Kasman, warung nasi gorengnya yang sempat Bu Tuti dan anak-anaknya jalankan tak bisa sama sekali laku. Mungkin karena efek dari pesugihan tersebut ya. Anak istrinya yang jadi korban. Disedot tuh rezeki yang akan datang. Namun walau seperti itu, Tuti dan anak-anaknya merasa bersyukur masih selamat dan bisa melanjutkan hidup. Dalam hati Tuti tahu bahwa jalan yang mereka pilih mungkin lebih sulit. Tetapi atas dasar nasihat dari Ustadz, Tuti dan anak-anaknya lebih baik mengosongkan rumah ini. Akhirnya Tuti dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Di sana Tuti berusaha kembali membuka usaha baru supaya bisa menghidupi anak-anaknya dan tentunya ketenangan yang ia dapat. Setidaknya ia bisa tidur dengan tenang tanpa harus memikirkan beban dosa yang besar saat di rumah hasil pesugihan itu. Ia bertekad untuk mendidik anak-anaknya dengan akidah yang benar, kerja keras agar mereka tidak terjerumus ke dalam godaan seperti yang pernah dialami Kasman, bapaknya. Roman yang terus mendukung keluarga ini merasa lega melihat perubahan yang terjadi. Ia tahu bahwa Kasman meskipun telah membuat kesalahan besar, pada akhirnya berusaha menebusnya dengan cara yang ia bisa. Dan sekarang keluarga yang ditinggalkan Kasman berusaha untuk menjalani hidup yang lebih baik, meskipun penuh dengan tantangan. Hidup mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, Tuti dan anak-anaknya tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju masa depan yang lebih terang, bebas dari bayang-bayang pesugihan yang pernah menghantui mereka. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, mungkin bisa menjadi hikmah untuk kita ya. Dan ambil sajalah untuk hiburan. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, tetap di Tony FS.